Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afik dari Pintar. Kali ini kita akan bahas mengenai cara melawan rasa malu untuk Muslim. Jadi bagi kamu yang sering merasa malu, terutama untuk hal kebaikan, contohnya untuk interview kerja dan sebagainya, kamu bisa tonton video ini. Nah, kalau kamu malu, misalnya kamu malu nih melakukan sesuatu atau melakukan tindakan, ini ada beberapa solusi-solusi yang bisa saya tawarkan. Misalnya kamu malu melakukan interview kerja gitu. Nah, yang pertama kamu akan tuh lihat dulu apakah alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Apakah ada kebaikan atau sesuai aturan yang ada. Maksudnya kalau misalnya kamu malu interview kerja, cek dulu alasan kamu interview kerja itu untuk kebaikan nggak, misalnya untuk kemanusiaan dan untuk membantu keluarga atau orang lain dan lain sebagainya, ada kebaikan nggak di dalamnya, atau cenderung kebaikan nggak? Kalau ada itu bagus, kalau nggak ada, sebenarnya kamu malu melakukan untuk mencuri ya, bagus gitu. Itu malah malu yang baik gitu. Kalau misalnya malu untuk keburukan, kalau untuk malu untuk kebaikan, nah ini kita ada solusinya. Pertama, jadi cek dulu alasan kamu melakukan hal tersebut apa. Nah, yang kedua, nih kamu cek dulu sebenarnya tindakan yang kamu lakukan itu sesuai dengan aturan Islam atau tidak gitu. Sudah aturan Islam sesuai nggak sama aturan yang kamu tuju gitu. Misalnya aturan kantornya gimana, perpakaiannya gimana, sebagainya ya harus sesuai gitu. Nah, kalau misalnya itu udah cocok, saya, oh ya saya udah tahu nih mas ini saya interview kerja untuk kebaikan dan aturan sebenarnya udah saya ikutin semua gitu. Insya Allah sih saya udah ikutin semua. Nah, kalau udah misalnya itu mindset kamu harus diubah dulu. Sebenarnya jika untuk kebaikan itu sebenarnya orang yang kamu tuju atau yang kamu presentasikan atau apapun itu untuk hal kebaikan itu sebenarnya membutuhkan hal kamu gitu atau membutuhkan apa yang kamu sampaikan. Contohnya kayak saya contoh pemilik perusahaan gitu. Saya butuh pekerja gitu untuk orang kayak kamu yang misalnya yang performanya bagus gitu. Nah, ya saya butuh. Jadi nggak jangan malu. Paling kamu malu kan masalah kompetensi kamu. Nah, itu nanti bahasnya beda lagi. Cuman itu dulu. Kalau mindsetnya kamu bilang, ah nanti mereka nggak butuh. Mereka butuh. Atau kayak kamu jualan deh. Misalnya kamu jualan madu kan. Biasanya kalau madu kan misalnya kalau orang jual kan banyak yang malu-malu tuh. Misalnya kalau penjual baru mulai. Saya juga dulu penjual sih sebenarnya. Nah, kamu harus di mindset diubah dulu. Sebenarnya yang kamu misalnya kayak jualan madu, yang kamu jual itu ya orang tuh butuh madu gitu. Kalau untuk mengadu ya udah nggak usah malu sebenarnya, malunya mungkin masalah kompetensi dan produk kamu ya itu kan beda lagi, itu kan masalahnya kamu perbaiki kompetensi dan produk kamu sampai dia cocok gitu. Kalau udah cocok ya udah apa tinggalkan dengan mindset kamu diubah gitu. Kalau misalnya kompetensinya, kalau misalnya kayak kerja tadi kan tinggal cek kompetensi kamu cocok nggak sesuai dengan aturan list list lowongan tersebut. Kalau nggak sesuai ya belajar dulu di internet atau di tempat lain gitu bisa. Jadi mindsetnya harus diubah dulu bahwa sebenarnya kalau ada kebaikan, kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, pasti orang yang kamu tuju itu sebenarnya butuh kamu atau butuh yang kamu sampaikan, butuh kompetensi kamu, butuh waktu kamu, butuh ilmu kamu, butuh apapun yang sebenarnya mau kamu bantu ke mereka gitu. Ya, jadi kalau kamu sampaikan dengan benar, dengan tutur kata yang baik, dengan dan lain sebagainya, makanya itu bakal sebenarnya lebih mudah gitu. Nah, itu juga kamu cek juga sebenarnya. Makanya tadi sesuai aturan yang ada itu lebih kak, bukan hanya aturan apa ya, aturan yang tertulis ya, maksudnya kayak apakah kamu sudah sopan, santun dan sebagainya itu juga dicek lagi. Nah, yang ketiga untuk yang paling mudah itu sebenarnya juga baca doa ketenangan Nabi Muhammad SAW ini juga sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk baca doa misalnya kalau kamu lagi ya lagi ada rasa malu atau misalnya lagi ada rasa lemah untuk baca doa ini gitu. Nah ini kamu baca aja sampai hilang rasa malu itu atau rasa malas atau lain sebagainya sebenarnya bisa juga sih sebenarnya. Rasa malas misalnya kalau beban hutang gitu kan jadi pusing gitu, bukan rasa malas sih, rasa nggak tenang gitu. Nah kamu bisa baca ini aja, baca aja sampai misalnya rasa malu kamu tuh hilang gitu. Dan kalau udah dihilangkan jangan lupa untuk bersyukur bahwa ya alhamdulillah aja, alhamdulillah nggak malu lagi gitu. Nah itu aja sih mengenai bagaimana cara menghilangkan rasa malu untuk muslim, untuk muslimah. Jika ada butuh ngobrol dengan saya ada di WA, di WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.